Sebenarnya kita bisa menggunakan dari angka elastisitasnya APBN 2026. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau menggunakan angka sensitivity analisisnya yang ada di APBN ya 2026, itu setiap kenaikan $1 dari harga minyak ya, itu menaikkan subsidi dan juga kompensasi ya, belanja untuk subsidi dan kompensasi sebesar 10,3 triliun. Jadi $1 naik itu 10,3 Ya, bisa triliun 10,3 triliun untuk kenaikan belanja untuk ya. kenaikan belanja untuk yang kompensasi subsidi dan dan kompensasi subsidi. ya, energi. Dibandingkan dengan tadi yang Mas Irom sampaikan bahwa ada additional tax dan royalty revenues-nya juga, tapi jumlahnya adalah sekitar 3,5 triliun gitu setiap $1 naik. Jadi ada yang memang subsidi naik, tapi sebenarnya ada juga revenue-nya. Tapi kalau kita bandingkan antara yang naik dengan subsidi dengan yang revenue-nya, memang yang lebih besar adalah memang kemudian subsidinya, beban subsidi yang naik dengan selisih sekitar 6,8 tadi triliun, sehingga gitu. Net-netnya adalah kemudian bisa meningkatkan defisitnya tadi di situ, bebannya jadi relatif lebih besar. Wah, kalau $1 belanja harus naik 6,8 triliun. Ya. Agak repot juga kalau naiknya sampai ratusan, sampai 100 gitu ya. Betul. Ini kita ceteris paribus ya. Kalau misalnya yang naik adalah hanya oil price, sementara harga batu bara CPO misalnya itu tidak mengalami kenaikan, belum diperhitungkan. Naik juga. Betul. Seperti sekarang kan sebenarnya harga batu bara juga ikutan naik ya. Dari yang kemudian kemarin tuh berkisar di bawah 100, sekarang udah mulai $116 gitu ya. Jadi relatif naik. Dan kalau kita lihat flashback di tahun 2022 yang lalu, konflik Rusia menyerang Ukraine waktu itu, kita ingat bahwa itu kemudian menaikkan, ya memang situasi beda, bukan di Middle East ya. Tapi ini juga kemudian bisa kita jadikan contoh juga di mana kalau kita lihat di situ, harga batu bara tahun 2022 sempat menyentuh $400. Ya, kemudian CPO itu bisa sampai 2.700. Jadi memang biasanya akan ketika ada satu item komoditi yang meningkat, biasanya ada faktor yang subsidi yang biasa ikutan naik juga. Nah, itu yang biasanya kemudian bisa menjadi sumber penerimaan pajak dari pemerintah juga gitu ya, yang kemudian mengkompensat dari kenaikan dari subsidi dan juga kompensasi dari BBM itu sendiri. Nah, itu yang kita lihat memang nanti berapa kemudian dampaknya kepada keseluruhannya gitu, bukan hanya dari kenaikan minyak saja. Tapi kalau cuma ngelihat dari minyak, ya itu yang terjadi gitu. Kalau kita bicara fundamental ekonomi, sebetulnya kita cukup resilient nggak dengan kondisi-kondisi ini sebetulnya? Nah, ini dia menarik. Kalau dilihat dari data ya, sebenarnya dari data Mandiri Spending Index kita ya, ini memang terlihat bahwa sejak kuartal 4 yang lalu, Mas Irom ya, itu terlihat bahwa tanda-tanda perbaikan itu mulai terlihat sebenarnya dari kuartal 4. Ya, di bulan Januari ini pun walaupun memang melandai ya, tapi ada beberapa indikator sudah mulai terlihat. Penjualan semen juga udah mulai naik ya. Belanja udah mulai recover lagi karena seasonal faktor ya. Di kuartal 1 ya, mendekati Lebaran ya. Di data kami sampai bulan Februari itu belanja udah mulai ada kenaikan ya. Walaupun memang kalau kita lihat tetap ada decoupling antara segmen middle lower sampai dengan middle upper. Nah, ini yang beberapa indikator fundamental sebenarnya itu masih menunjukkan hal yang relatif cukup resilient. Jadi kalau tumbuh misalnya pertumbuhan di 5%-an dengan kondisi yang ada sebenarnya sih masih bisa gitu ya, bahwa di atas 5%-an itu dengan kondisi di kuartal 1, kuartal 2. Memang challenge-nya nanti adalah kemudian di semester 2. Ya, di mana sentimennya udah mulai berkurang. Tidak ada faktor seasonal ya. Tidak ada faktor seasonal lagi, dan kemudian konflik ini masih terus berkelanjutan gitu. Nah, ini tantangannya di situ. Kuartal kedua. Kalau kita lihat memang kalau kuartal 2 itu masih ada faktor sentimennya sedikit lah ya. Misalnya faktor masa panen ya, masih juga kemudian walaupun tidak sebesar di kuartal 1 ya. Dan juga kemudian masih ada sedikit low base-nya. Nah, kalau di yang tantangannya itu kemudian di kuartal 3 nih nanti. Itu yang memang challenging ya, di mana kita melihat udah nggak ada sentimen, terus kemudian pertanyaannya apakah kemudian budget atau anggaran pemerintah juga kemudian bisa diakselerasi dengan secepat yang sekarang. Kalau dilihat sekarang kan akselerasi belanja cukup tinggi ya di kuartal 1, apalagi dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Harusnya memang di kuartal 1 ini kita bisa tumbuh paling tidak relatif sama dengan tahun di kuartal 4 2025 yang lalu. 5,3
4%, 5,39 ya. ya. Tapi sebetulnya kemarin harapan dari Menko itu bisa 6% di Q1 gitu karena ya ada faktor. Ya kan ada 3 faktor Iya. ya, Mas Irom ya. Jadi yang pertama itu adalah karena seasonal, ya. Seasonalnya banyak ya, awal tahun, kemudian bulan Ramadan ya, puasa itu di satu kuartal. Yang kedua adalah low base effect, karena kuartal 1 yang lalu kan juga relatif rendah ya. Yang ketiga belanja pemerintah juga kenceng gitu ya. Dibanding kuartal 1. Di kuartal 1 tahun lalu. Ya? Ada 3 faktor utama yang kemudian mendorong harusnya pertumbuhan kuartal 1 kita tuh juga akan relatif lebih tinggi. Tapi belum ada faktor yang ini nih. Kan baru muncul kemarin yang perang ini gitu. Betul, ya ini yang memang menjadi dinamika yang baru, yang relatif kalau kita lihat memang dari sisi magnitude-nya, besarnya itu kemungkinan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan rentetan tadi yang kita bahas di awal, rentetan konflik-konflik atau perang-perang yang sebelumnya antara Iran, Israel, dan sekarang melibatkan Amerika Serikat gitu. Ya. Belum lagi kalau kita ngomong soal ketahanan energi di Indonesia gitu kan. Di beberapa negara mungkin bisa beberapa bulan, beberapa hari. Kita cuma kemarin Pak Menteri menyampaikan 20 hari gitu ya. Iya, ya sementara cukup rezeki nggak sebetulnya sih? Saya terus terang belum melihat data rata-rata di dunia tuh berapa sih sebenarnya ya. Apa emerging market tuh berapa sih rata-rata kemudian cadangannya. Sebenarnya kalau seperti itu kan jawabannya adalah semakin panjang semakin baik gitu. Itu saja. Jadi semakin baik kemudian jadi kalau konfliknya berkepanjangan ya harapannya kita masih akan cukup ya. Apalagi kalau ada blokade dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara dengan worst case skenario tentu saja kita berharap harusnya cadangannya jadi lebih banyak lagi atau lebih panjang lagi harinya gitu. Nah itu. Kalau kita mengalihkan negara tujuan impor bisa nggak kira-kira untuk kan ada wacana juga kita mengalihkan langsung aja ke Amerika daripada ke negara-negara sebelumnya gitu. Kalau dilihat dari mungkin ini nanti dari Bapak Ibu yang di Pertamina ya dan juga di pemerintahan akan sangat mengerti. Kalau lihat dari situasi terkini kemarin dari statementnya sih masih memungkinkan ya kemudian langsung ke Amerika Serikat misalnya ya. Saya rasa emang diversifikasi itu dan kalau lihat sebenarnya dari sisi impornya itu memang banyak tercatatnya justru dari Singapura ya yang kemudian menjadi hub-nya juga gitu ya untuk yang impor minyak itu sendiri gitu. Tadi kan kita ngomongin negatif view gitu. Sebetulnya kalau kita ngomong hubungan dagang kita dengan negara-negara di Timur Tengah, kecil. Nggak besar kan? Betul. Kita juga ada datanya nih. Coba kita lihat aja coba lihat di slide-nya nanti di perdagangan itu. Ini Indonesia ekspor ini dia, ke ya, di 22. Timur Tengah. Nah kita lihat di sini Indonesia ekspor kita ke Middle East itu hanya 4,6% dari total ekspor kita. Ke semua ya? Ini totalnya yang ke Middle East. Itu kalau kita lihat tuh 4,6% dari total ekspor. Sementara kalau impornya tuh sekitar 4% dari total impor. Jadi kalau lihat dari datanya ekspor value dan juga kemudian ekspor share-nya itu ke rata-rata tuh ke UAE. Jadi sekitar share-nya itu 1,16 gitu ya.